Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Maderia Safitri dengan NPM 21121110073. Di sini saya akan menjelaskan tentang Internet of Things. Berikut penjelasannya. Internet of Things adalah sebuah teknologi yang memungkinkan kita untuk menghubungkan mesin perangkat dan perangkat lainnya melalui jaringan internet. Internet of Things masih relatif baru di dunia teknologi saat ini. Akan tetapi, diprediksi teknologi ini akan berkembang pesat dan menjadi tren yang luar biasa. Cara kerja dari Internet of Things cukup mudah. Sebuah benda harus memiliki identitas berupa IP address. IP address yang digunakan adalah IPv6. Setelah benda tersebut memiliki alamat IP dan terkoneksi dengan jaringan internet, maka benda tersebut dapat diakses dari manapun oleh pemiliknya. Perangkat IoT yang telah terkoneksi dengan jaringan internet tadi dapat dipasang sensor atau alat penggerak untuk membantu pekerjaan manusia sehari-hari. Manfaat dengan adanya Internet of Things antara lain, saat ini penerapan teknologi jadi lebih maksimal. Perangkat yang saling terhubung satu sama lain memungkinkan perangkat tersebut dapat bekerja secara otomatis tanpa perintah dari manusia. Selain itu, di era Big Data, Internet of Things memungkinkan pengumpulan data yang lebih banyak untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Dalam kehidupan sehari-hari, Internet of Things dapat dimanfaatkan sebagai home automation, misalnya pada perangkat elektronik. Mesin penanak nasi yang sudah berteknologi IoT dapat dikendalikan pemiliknya hanya dari perangkat smartphone. Contoh lainnya adalah pintu rumah. Pemilik rumah dapat memastikan rumahnya terkunci saat ditinggal pergi, mengunci rumahnya dari jarak jauh, bahkan membukakan kunci apabila ada tamu keluarga yang mendadak datang. Sekarang, apabila pemilik rumah lupa mematikan lampu atau yang lainnya seperti AC, TV, dan lain-lain, pemilik rumah dapat mematikannya dari jarak jauh dari aplikasi IoT. Kemudian di sisi lingkungan, perangkat IoT dapat diintegrasikan dengan berbagai jenis sensor. Salah satunya adalah sensor tingkat keasaman. Sensor ini bermanfaat untuk mendeteksi tingkat keasaman pada sungai, kolam, atau tangki. Deteksi tingkat keasaman bermanfaat untuk menentukan apakah air layak untuk diminum. Pemasangan sensor di sungai atau laut juga dapat digunakan untuk mendeteksi adanya limbah berbahaya yang berpotensi mencemari lingkungan. Saat terjadi pencemaran, sensor akan mengirimkan notifikasi ke depo pemantauan, sehingga pengambilan tindakan dan pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Internet of Things dalam tata kota dapat membantu pemerintah mewujudkan smart city. Misalnya di kota-kota besar, di setiap persimpangan dipasang sensor untuk menghitung jumlah kendaraan bermotor yang melintas. Dengan adanya pemantauan terhadap kendaraan tersebut, pemerintah dapat memantau tingkat kemacetan di jalan, sehingga aparat yang berwenang dapat mengambil tindakan untuk membuat rekayasa lalu lintas. Selain itu, melalui IoT, pemerintah dapat memantau tingkat keretakan jembatan dan bangunan. Dengan adanya pemantauan ini, tentu kejadian yang tidak diinginkan dapat dicegah. Dalam agrikultur, penerapan IoT dalam dunia agrikultur atau biasa disebut dengan smart farming memiliki beragam manfaat. Salah satunya adalah deteksi kelembapan tanah. Petani yang dapat memantau kelembapan tanahnya memudahkan mereka untuk menjaga irigasi, untuk memastikan kebun dan tanamannya tetap subur. Untuk keperluan irigasi, perangkat IoT dapat dimanfaatkan untuk memantau dan mengendalikan debit air, untuk memastikan tanaman mendapatkan pengairan yang sesuai. Contoh lain adalah sensor hama. Dengan teknologi IoT dan sensor yang dapat mendeteksi hama, petani dapat memantau kebunnya dan dapat menghalau hama dengan lebih mudah. Sebagai negara agraria yang banyak memiliki lahan pertanian dan perkebunan, Indonesia cocok untuk menjadi tempat berkembangnya banyak penelitian dan penemuan inovasi IoT di bidang agrikultur. Lalu di bidang kesehatan pun banyak menerapkan IoT, salah satunya dengan teknologi wearable seperti Apple Watch. Apple Watch dapat memantau kondisi fisik pengguna secara real time hanya dengan jam tangan pintar. Jam tangan tersebut dapat memantau detak jantung kita, aktivitas pembakaran kalori, efektivitas jam tidur, bahkan memberikan notifikasi ke orang terdekat apabila kita jatuh pingsan.
Timbangan badan pun tak luput dari kemajuan IoT. Timbangan badan dengan IoT dapat memantau kesehatan pengguna dan memberikan saran terkait kondisi kesehatan pengguna. Di sisi dokter, dengan adanya IoT, dokter dapat lebih mudah memantau kondisi pasien dari sensor-sensor yang terhubung ke internet. Pasien juga lebih mudah terpantau dan lebih mudah mendapatkan penanganan saat penyakitnya kambuh. Bank telah terganggu oleh adanya teknologi. Misalnya dengan kehadiran mesin ATM, EDC, dan EDM sudah membuat posisi teller tergusur. Perbankan berkembang lebih dari sekedar transaksi di dalam kantor atau melalui teller. Dengan adanya IoT, nasabah bahkan dapat melakukan transaksi hanya melalui smartphone. Kemudian Safe Deposit Box yang terintegrasi dengan adanya IoT dan memberikan kemudahan juga menawarkan keamanan yang lebih. Pada Intergraph Deposit Box, nasabah dapat membuka Safe Deposit Box menggunakan wearable device yang mereka pakai. Dan perbankan tanpa kantor atau cabang atau ATM memanfaatkan IoT untuk berinteraksi dengan nasabah melalui komputer kios yang dipasang di area-area publik. Kemudian penerapan IoT pada industri retail masih sangat jarang di Indonesia. Akan tetapi di luar negeri, sudah banyak supermarket yang menggunakan IoT untuk kemudahan dan efisiensi pada proses bisnis mereka. Pada supermarket yang telah menerapkan IoT, pelanggan cukup mengambil barang pada rak, kemudian langsung keluar tanpa membayar melalui kasir. Pembayaran barang belanja dilakukan melalui scanner pada etalase, sedangkan pembayaran dilakukan secara otomatis melalui tagihan kartu kredit atau debit pembeli. Sensor pada etalase juga dapat terhubung dengan gudang. Apabila stok di etalase sudah habis, bagian gudang akan mendapatkan notifikasi untuk segera melakukan pengisian stok pada etalase. Dalam bidang transportasi, IoT digunakan untuk mengembangkan autonomous car. Autonomous car adalah mobil atau bus yang dapat berjalan sendiri tanpa pengemudi. Meski tanpa pengemudi, mobil atau bus otonomus ini dapat mengantarkan penumpang ke tempat tujuan yang dimaksud dengan memerintahkan menggunakan perintah suara yang terhubung dengan GPS. Sementara dari sisi pemilik, armada, pemilik dapat memantau lokasi busnya, kondisi fisik dan mesin bus dari manapun melalui GPS dan sensor yang terpasang pada bus. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.